Sidang Pengadilan Negeri Bogor pada hari ini dengan nomor perkara 45-PDT-G-2025-PN.BGR kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Majelis sudah memeriksa berkas perkara, kami panggil para pihak. Hadir penggugat diwakili kuasa hukumnya Saudara Muhammad Khair SHMH. Hadir tergugat diwakili kuasanya. Baik, karena para pihak telah hadir, sidang kita lanjutkan ke tahap pembacaan gugatan. Terima kasih Yang Mulia. Perkenankan saya membacakan pokok gugatan penggugat pada hari ini. Yang pertama, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, antara penggugat dan tergugat telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga sebesar 1 miliar rupiah. Kedua, bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati mekanisme pembayaran sebagai berikut. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah tanggal penandatanganan, yaitu selambat-lambatnya tanggal 15 April tahun 2023. Ketiga, bahwa penggugat telah menerima pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah dari tergugat pada saat penandatanganan perjanjian tersebut. 4. Bahwa sesuai kesepakatan, setelah pembayaran tahap kedua dilunasi, penggugat akan menyerahkan sertifikat tanah dan memproses balik nama ke atas nama tergugat. 5. Bahwa sampai dengan lewat waktu yang ditentukan, yaitu lebih dari 6 bulan setelah perjanjian, tergugat tidak juga melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah sebagaimana dijanjikan. 6. Bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi, masing-masing tertanggal 20 April 2023 dan 10 Mei 2023. Namun tergugat tidak mengindahkan dan tidak juga melakukan pembayaran. 7. Bahwa tergugat beralasan bahwa ia belum memperoleh pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan tanpa batas yang jelas. Ke-8. Bahwa akibat perbuatan tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya, penggugat mengalami kerugian baik material maupun imaterial karena tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain. Penggugat kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan. Penggugat menanggung biaya dan tenaga akibat proses somasi dan gugatan ini. 9. Bahwa dengan demikian, perbuatan tergugat telah nyata-nyata merupakan wan prestasi atau ingkar janji sebagaimana diatur dalam pasal 1238 dan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Oleh sebab itu, kami memohon kepada majelis hakim 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari tahun 2023. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat secara tunai dan sekaligus. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar 100 juta rupiah atas kerugian yang diderita penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi imaterial sebesar 50 juta rupiah. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. 7. Menetapkan bahwa apabila tergugat tidak memenuhi putusan dalam waktu 14 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka penggugat berhak untuk membatalkan perjanjian jual beli secara sepihak dan menyatakan uang muka sebesar 300 juta rupiah
menjadi milik penggugat sepenuhnya sebagai kompensasi atas wan prestasi tergugat. Demikian Yang Mulia. Baik, gugatan telah dibacakan. Kami persilahkan tergugat memberikan jawabannya di persidangan berikut. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan menjawab gugatan dari pihak penggugat. Yang pertama, mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. Tergugat tidak membantah bahwa telah terjadi perjanjian jual beli tanah antara tergugat dan penggugat pada tanggal 15 Januari tahun 2023 seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga 1 miliar rupiah sebagaimana tercantum dalam perjanjian tertulis. Yang kedua, mengenai mekanisme pembayaran. Tergugat mengakui telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah pada saat penandatanganan perjanjian. Namun, untuk sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah, tergugat mengalami kendala di luar kemampuan atau dalam kurung atau force majeure relatif. Karena proses pencairan pinjaman dari bank tertunda akibat adanya kendala administratif dan penilaian agunan yang memakan waktu lebih lama dari perkiraan semula. Ketiga, mengenai dalil wan prestasi. Tergugat menolak dengan tegas tuduhan bahwa dirinya telah melakukan wan prestasi. Hal ini karena sejak awal tergugat tidak pernah menolak kewajiban pembayaran, melainkan telah beritikat baik dengan pertama, menyampaikan pemberitahuan dan permohonan waktu tambahan kepada penggugat secara langsung. Kemudian menunjukkan dokumen proses pengajuan kredit kepada bank yang sedang berjalan dan bersedia melunasi sisa pembayaran segera setelah pencairan pinjaman dilakukan. Yang keempat, tergugat mengakui menerima surat somasi, namun perlu ditegaskan bahwa waktu yang diberikan dalam somasi tersebut tidak proporsional dan tidak mempertimbangkan keadaan faktual, mengingat keterlambatan pembayaran disebabkan oleh hal yang tidak dapat dihindari oleh tergugat. Kelima, mengenai kerugian penggugat. Tergugat menolak seluruh dalil kerugian yang dikemukakan penggugat karena tidak ada bukti nyata yang menunjukkan kerugian material maupun imaterial. Tanah tersebut masih tetap menjadi milik penggugat, belum diserahkan atau dibalik nama, sehingga tidak ada kerugian nyata yang dapat ditagihkan kepada penggugat. Dasar hukum berdasarkan kasus ini, yang pertama, bahwa menurut pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, debitur tidak dapat dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ketidakmampuannya memenuhi prestasi disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga atau keadaan memaksa, force majeure, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kedua, bahwa dalam kasus ini, keterlambatan pembayaran sisa harga tanah adalah akibat tergugat sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai wan prestasi. Yang ketiga, bahwa penggugat justru seharusnya memberikan tenggang waktu yang wajar sebagai bentuk pelaksanaan atas itikat baik sebagaimana diatur pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata karena tergugat telah berusaha memenuhi kewajibannya secara sungguh-sungguh. Keempat, bahwa tuntutan ganti rugi material dan imaterial sebesar 150 juta rupiah tidak berdasar hukum karena tidak ada kerugian nyata terukur maupun kausalitas langsung antara perbuatan tergugat dan kerugian yang didalilkan penggugat. Jadi berdasarkan uraian tersebut, kami memohon agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, menerima dan mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya.
Yang kedua, menolak seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Ketiga, menyatakan tergugat tidak terbukti melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari tahun 2023. 4. Menyatakan keterlambatan pembayaran disebabkan oleh keadaan yang berada di luar kemampuan tergugat atau force majeure. 5. Menolak seluruh tuntutan ganti rugi material dan imaterial penggugat karena tidak berdasarkan hukum. Keenam, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian yang mulia, kami memohon gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya. Baik, jawaban dicatat. Kita lanjut ke replik. Kami persilahkan kepada kuasa penggugat. Baik, terima kasih yang mulia. Yang mulia, penggugat menolak seluruh jawaban tergugat. Yang pertama, mengenai dalil force majeure atau keadaan memaksa, bahwa tergugat beralasan tidak dapat melunasi sisa pembayaran karena belum cairnya pinjaman dari bank, yang diklaim sebagai keadaan memaksa atau force majeure. Penggugat dengan tegas menolak dalil tersebut karena keterlambatan pencairan pinjaman bank bukan merupakan peristiwa luar biasa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, melainkan risiko pribadi yang menjadi tanggung jawab tergugat sendiri. Kedua, menurut pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, keadaan memaksa hanya dapat diakui apabila peristiwa tersebut tidak dapat dihindari sama sekali dan di luar kesalahan debitur, seperti bencana alam, perang, ataupun larangan pemerintah. Selanjutnya, fakta bahwa tergugat telah menjanjikan pembayaran dalam waktu 3 bulan menunjukkan bahwa ia telah memperhitungkan sumber dan kemampuan keuangannya. Dengan demikian, alasan belum cairnya pinjaman bank tidak memenuhi syarat force majeure. Oleh sebab itu, dalil keadaan memaksa yang dikemukakan tergugat tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan. Kedua, mengenai itikat baik tergugat. Tergugat menyatakan telah beritikat baik karena memberitahu penggugat tentang kendala pembayaran. Penggugat berpendapat bahwa itikat baik tidak dapat menghapus prestasi. Itikat baik hanya relevan dalam pelaksanaan perjanjian, tetapi tidak mengubah fakta hukum bahwa tergugat telah lalai memenuhi kewajiban dalam jangka waktu yang disepakati. Berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata, debitur dinyatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan, meskipun tanpa adanya niat buruk. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran lebih dari 6 bulan jelas merupakan bentuk prestasi. Ketiga, mengenai dalil tidak ada kerugian penggugat, bahwa penggugat menolak dalil ini secara tegas karena akibat dari kelalaian tergugat, penggugat tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain selama perjanjian masih mengikat. Selanjutnya, penggugat kehilangan potensi keuntungan dari nilai jual tanah yang meningkat, dan penggugat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk proses somasi, konsultasi hukum, dan penyusunan gugatan. Oleh sebab itu, dalil tergugat bahwa tidak ada kerugian nyata adalah tidak benar dan menyesatkan. Keempat, mengenai tuntutan ganti rugi, bahwa seluruhnya ganti rugi yang diajukan penggugat telah berdasarkan hukum dan proporsional dengan kerugian yang dialami, baik secara material maupun imaterial. Ganti rugi tersebut didasarkan pada pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur bahwa debitur yang lalai wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga akibat kelalaiannya. Bahwa seluruh dalil penggugat didasarkan pada ketentuan hukum, yakni
1. Pasal 1238 KUH Perdata, di mana debitur dianggap lalai apabila ia tidak memenuhi kewajiban setelah waktu yang ditentukan terlampaui. Kedua, Pasal 1243 KUH Perdata, kreditor berhak menuntut ganti rugi akibat kelalaian debitur. Ketiga, Pasal 1338 KUH Perdata, di mana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, alasan-alasan hukum yang dikemukakan tergugat tidak memiliki dasar yang kuat dan harus ditolak. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penggugat dengan hormat agar berkenan memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan replik penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh dalil jawaban tergugat. 3. Meneguhkan seluruh dalil dan tuntutan yang tercantum dalam surat gugatan tertanggal 24 Oktober 2024. 4. Menyatakan tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi. 5. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah. 6. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar 100 juta rupiah dan imaterial sebesar 50 juta rupiah. 7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Kami tetap pada seluruh gugatan, Yang Mulia. Baik, telah kami catat. Selanjutnya, tergugat dapat memberikan dupliknya. Kami tetap pada jawaban semula, Yang Mulia. Yang pertama, mengenai dalil bahwa alasan keterlambatan pembayaran bukan force majeure. Bahwa penggugat menyatakan keterlambatan pembayaran karena belum cairnya pinjaman bank bukan merupakan keadaan pemaksa atau force majeure. Terhadap dalil tersebut, kami menolak dengan tegas karena keterlambatan pembayaran disebabkan oleh proses pencairan kredit yang tertunda akibat penilaian ulang agunan tanah oleh pihak bank, suatu hal yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan berada di luar jangkauan kemampuan tergugat. Selanjutnya, sesuai pasal 1245 KUH Perdata, keadaan memaksa tidak hanya terbatas pada bencana alam atau perang, melainkan juga setiap keadaan yang menghalangi debitur melaksanakan kewajibannya tanpa kesalahan pribadi. Selanjutnya, tergugat telah menunjukkan itikat baik dengan terus berkomunikasi dengan penggugat dan berusaha melunasi kewajiban begitu pinjaman disetujui. Dengan demikian, keterlambatan pembayaran bukanlah bentuk kelalaian atau penolakan kewajiban, melainkan peristiwa yang tidak dapat dihindari secara wajar sehingga tidak dapat disebut wanprestasi. Kedua, mengenai itikat baik dan tuduhan wanprestasi, kami menyatakan bahwa meskipun tergugat beritikat baik, ia tetap dinilai wanprestasi. Tanggapan kami adalah sebagai berikut. Dalam hukum perikatan, itikat baik merupakan prinsip utama dalam melaksanakan perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Itikat baik tergugat terbukti melalui pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah dan kesediaannya untuk melunasi sisa pembayaran setelah dana tersedia. Selanjutnya, wanprestasi harus dibuktikan dengan adanya kelalaian yang nyata dan disengaja untuk tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini tidak ada unsur kesengajaan, melainkan kendala teknis yang telah diberitahukan kepada penggugat. Oleh karena itu, dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah lalai tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak. Ketiga, mengenai dalil kerugian material dan imaterial, tergugat juga menolak dengan tegas pernyataan penggugat tentang adanya kerugian yang nyata. Adapun alasan penolakan adalah
Tanah yang menjadi objek jual beli masih sepenuhnya berada dalam penguasaan penggugat, belum berpindah hak atau dibalik nama. Tidak ada kerugian ekonomi yang dapat diukur karena penggugat tidak kehilangan hak atas tanahnya. Tuntutan ganti rugi sebesar 150 juta rupiah hanyalah perkiraan sepihak tanpa dasar perhitungan yang jelas, bertentangan dengan asas actori incumbit probatio. Barang siapa yang mengendalikan wajib membuktikan. Tidak ada bukti bahwa penggugat telah menanggung kerugian nyata atau kehilangan kesempatan bisnis yang konkret. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat harus ditolak seluruhnya karena tidak memenuhi unsur kerugian yang dapat dibuktikan secara hukum. Keempat, mengenai somasi dan jangka waktu pembayaran. Penggugat menyatakan telah mengirimkan 2 surat somasi yang tidak diindahkan. Tergugat menanggapi bahwa somasi tersebut memang diterima, tetapi jangka waktu yang diberikan tidak proporsional dan tidak mempertimbangkan keadaan faktual bahwa pembayaran tergantung pada proses perbankan yang sedang berjalan. Tergugat tidak menolak kewajiban, tetapi hanya meminta penundaan waktu atau reschedule dengan iktikat baik. Dalam doktrin hukum perdata, penundaan pembayaran dengan alasan sah tidak serta-merta menimbulkan prestasi, sepanjang debitur menunjukkan kesediaan melaksanakan prestasi dalam waktu yang wajar. Tergugat mendasarkan pembelaannya pada ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut. 1. Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur tidak wajib mengganti kerugian apabila ketidakmampuannya memenuhi perjanjian disebabkan keadaan memaksa atau force majeure. Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik oleh para pihak. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 3161/PDT/1984 yang menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran akibat hambatan di luar kemampuan debitur bukan merupakan prestasi yang dapat dihukum ganti rugi. Oleh karena itu, somasi yang dilakukan penggugat tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menyatakan tergugat prestasi. Mohon gugatan ditolak. Baik, duplik sudah disampaikan, kita masuk tahap pembuktian. Kami persilahkan pihak penggugat menunjukkan buktinya. Terima kasih Yang Mulia. Kami ajukan bukti surat. Surat yang pertama P1, perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023, berisi kesepakatan antara penggugat dan tergugat mengenai objek tanah seluas 1000 meter persegi di Bogor. Kemudian harganya 1 miliar, pembayaran 2 tahap dengan DP 300 juta rupiah dan pelunasan 700 juta rupiah dalam waktu 3 bulan. Itu kemudian surat yang kedua, bukti pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah berupa kwitansi. Kemudian yang ketiga, P3-nya somasi pertama tanggal 20 April tahun 2023, mana itu merupakan surat teguran resmi yang dikirimkan penggugat kepada tergugat untuk segera melunasi sisa pembayaran. Pembuktian yang keempat, somasi kedua tanggal 10 Mei tahun 2023 merupakan somasi lanjutan karena tidak adanya respon dan pelunasan dari tergugat. Kemudian pembuktian kelima merupakan bukti ketidakmampuan atau permintaan penundaan tergugat berupa surat atau pesan komunikasi di WhatsApp dan email di mana tergugat menyatakan belum memperoleh pinjaman bank dan meminta waktu tambahan. Bukti keenam yaitu bukti kerugian penggugat berupa surat keterangan nilai pasar tanah appraisal,
Kemudian bukti biaya-biaya administrasi akibat keterlambatan perjalanan dan birokrasi. Kemudian bukti kerugian potensial karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain. Yang mulia, kami juga menghadirkan saksi A dan saksi B. Baik, kami periksa saksi pertama. Untuk saksi A, saudara saksi, apakah saudara mengenal para pihak? Saya mengenal keduanya, yang mulia, sebagai rekan bisnis dua-duanya. Apakah saudara mengetahui adanya perjanjian antara kedua belah pihak? Ya, saya tahu, yang mulia. Tergugat berjanji akan melunasi dalam waktu 3 bulan. Baik, apakah benar setelah 3 bulan tergugat tidak melunasi sisa pembayarannya? Ya, benar. Apakah penggugat sudah mengingatkan tergugat? Ya, sudah, bahkan beberapa kali. Saudara saksi B, apa saudara mengetahui bahwa tanah tersebut tidak dapat dijual lagi kepada pihak lain? Ya, yang mulia. Karena mereka masih terikat perjanjian jual beli, sehingga penggugat tidak berani untuk melakukan penjualan tanah tersebut. Baik, terima kasih para saksi. Tergugat, silahkan ajukan bukti. Baik, yang mulia, berikut kami ajukan bukti. Yang pertama, proses pengajuan kredit bank. Kemudian yang kedua, bukti komunikasi permintaan penundaan pembayaran. Baik, bukti dicatat. Persidangan memasuki tahap kesimpulan. Kami persilahkan penggugat untuk membacakan kesimpulan. Yang mulia, berdasarkan seluruh rangkaian persidangan. 1. Benar telah terjadi perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi di Cisarua, Bogor dan harga 1 miliar. Yang kedua, benar mekanisme pembayaran dibagi 2 tahap, yaitu uang muka 300 juta rupiah, yang kemudian pelunasan 700 juta rupiah. Ketiga, terungkap bahwa hingga lewat 6 bulan sejak perjanjian, lebih dari batas waktu yang telah disepakati, tergugat tidak melunasi sisa pembayaran 700 juta rupiah. Keempat, benar penggugat telah melakukan 2 kali somasi, tanggal 20 April dan 10 Mei tahun 2023. Kelima, pengakuan tergugat menyatakan bahwa ia tidak dapat melunasi pembayaran karena belum memperoleh pinjaman dari bank, sehingga meminta waktu tambahan. 6. Fakta persidangan menunjukkan bahwa alasan tergugat merupakan bentuk force majeure, melainkan ketidakmampuan pribadi yang tidak membebaskan kewajiban kontraktual. 7. Akibat prestasi tergugat, penggugat mengalami kerugian material berupa tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain, kemudian hilangnya potensi keuntungan, selanjutnya biaya somasi dan proses hukum, dan yang telah kita sajikan melalui bukti-bukti. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, pertama, unsur wan prestasi telah terpenuhi sesuai pasal 1238 KUH Perdata, bahwa debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajiban setelah diberikan peringatan atau somasi. Kedua, berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi apabila wan prestasi menimbulkan kerugian. Ketiga, tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk meminta penundaan waktu pembayaran karena alasan keterlambatan peminjaman bank
bukan kategori keadaan memaksa atau force majeure. Keempat, perjanjian jual beli merupakan undang-undang bagi para pihak sesuai pasal 1338 KUH Perdata sehingga wajib dipatuhi oleh tergugat. 5. Fakta persidangan menunjukkan bahwa penggugat telah beritikat baik dengan memenuhi kewajibannya serta memberikan waktu tambahan melalui somasi, tetapi tergugat tetap tidak memenuhi perjanjian. Dengan demikian, tergugat secara sah dan meyakinkan terbukti wan prestasi dan layak dihukum memenuhi kewajibannya serta membayar ganti rugi kepada penggugat. Dengan demikian kami mohonkan: pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi atas jual beli tanah tertanggal 15 Januari tahun 2023. Ketiga, menghukum tergugat membayar sisa tanah sebesar 700 juta rupiah. Keempat, menghukum tergugat membayar ganti rugi material sebesar 100 juta rupiah. Kelima, menghukum tergugat membayar ganti rugi material sebesar 50 juta rupiah. Keenam, menetapkan bahwa apabila tergugat tidak melaksanakan pembayaran dalam waktu 14 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, penggugat berhak membatalkan perjanjian secara sepihak dan menyatakan uang muka 300 juta rupiah menjadi milik penggugat. 7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Baik, tergugat dipersilahkan. Kami tetap pada jawaban dan mohon gugatan ditolak, Yang Mulia. Baik, selanjutnya berdasarkan replik duplik serta pembuktian dan pertimbangan hukum yang telah dipaparkan serta keterangan saksi-saksi dari penggugat, kami akan membacakan putusan hasil persidangan. Demi keadilan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 1. Kami mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian besar. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari tahun 2023. Ketiga, menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah kepada penggugat sebesar 700 juta rupiah secara tunai. 4. Menghukum tergugat membayar kerugian material kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah. 5. Menghukum tergugat membayar kerugian material sebesar 50 juta rupiah. 6. Menetapkan apabila tergugat tidak melunasi kewajiban tersebut dalam waktu 14 hari sejak putusan berkekuatan tetap, penggugat berhak membatalkan perjanjian dan uang muka 300 juta rupiah menjadi milik penggugat. 7. Menghukum tergugat membayar biaya perkara ini. Sidang dinyatakan selesai.